Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswaku dimanapun kalian berada? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, segar bugar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ya, jam 5:04 ya. Tentunya kalian sudah bangun ya, sholat subuh bagi yang beragama Islam ya, dan bagi yang non muslim mudah-mudahan juga kalian sudah bangun ya untuk bersiap-siap berolahraga. Pada pagi hari ini saya akan membahas lanjutan kuliah kita yang lalu ya. Ini pertemuan yang kelima ya. Walaupun durasinya 10-15 menit setiap saya upload, mudah-mudahan dengan waktu yang pendek ya, waktu yang singkat, kalian bisa memahami ya. Kemudian kalau kurang paham bisa kalian putar ulang ya, bisa diunduh video ini. Kapan-kapan kalian kurang paham atau kurang mengerti bisa diulang kembali. Karena ini sesi yang kelima ya, sejak sesi 1 sampai 4 kita masih membahas tentang konflik non-Marxis. Saya kira mungkin kali ini yang terakhir ya, kita membahas konflik neo-Marxis ya. Yang non-Marxis itu sudah kita lalui di kelas ya. Yang Marxis tentunya di mata kuliah teori sosiologi klasik ya. Itu semester lalu kita tidak bahas itu ya. Tapi kalian juga harus paham ya teori Marxis itu, karena memang basic dari sosiologi konflik ya, itu Marxis. Dan mustahil kita berbicara tentang politik ya, kita tidak paham dengan aliran Marxis. Mustahil juga kalau kita berbicara tentang hukum ya, kita tidak paham dengan Marxis. Termasuk juga ekonomi ya. Karena aliran Marxis ini memberikan nuansa ya dalam pemahaman ekonomi, politik, hukum ya, terutama sosiologi ya. Jadi Marxis itu tolong kalian pahami ya, supaya kalian bisa bercerita ya, kemudian bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan masalah-masalah sosial di lingkungan kita. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang Antonio Gramsci ya, tulisannya Antonio Gramsci, terserah lah kalian mau baca Gramsci atau Gramsci ya, terserah ya. Masih mirip ya, yang namanya aliran tentu ada berkemiripan ya dengan teori-teori lain ya yang sudah kita bahas, misalnya Marcus, kemudian Althusser, mungkin juga nanti Habermas ya di materi selanjutnya ya. Hari ini adalah Antonio Gramsci. Kemarin kita Marcus Jerman, kemudian Prancis Althusser. Nah, sekarang ke tetangganya yaitu Itali ya, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini orangnya ya, konon ceritanya kalau kita baca di literatur ya, beliau termasuk orang yang introvert ya, orang yang rendah diri ya. Kenapa rendah diri ya, mungkin karena memang dia terlahir dari katakanlah kelas bawah ya, sehingga dia sempat sekolah ya, kemudian berhenti sekolah lagi, berhenti lagi, tambah lagi juga beliau ini memiliki cacat fisik ya. Untuk ukuran orang Itali memang pendek karena dia berpunuk ya, belakangnya agak cacat ya, sehingga dia berkepribadian agak introvert ya, rendah diri, minder seperti itu. Tetapi di tengah kesusahannya seperti itu ya, dia
termasuk aktivis ya. Dia suka baca-baca ya buku-buku sosialis ya. Beliau ini hidup tahun 1891 ya sampai 1937 ya. Jadi di awal abad 20 beliau hidup ya. Beliau termasuk mati muda juga ya. Beliau meninggal di penjara ya. Karena memang termasuk kritikus juga beliau ini ya. Dan pahamnya paham sosialis ya. Sehingga mengantarkan beliau ke penjara ya. Dan divonis kalau tidak salah beliau ini 20 tahun ya. Tapi dia baru menjalani separuh penjaranya, beliau meninggal di dalam tahanan ya. Bulan April ya, tanggal 27 April ya, mungkin minggu depan lah beliau kita peringati wafatnya itu ya, tanggal 27 April. Sama juga dengan Marx ya. Sama juga dengan Friedrich Wilhelm Nietzsche ya. Karya-karya beliau melambung ya setelah beliau wafat ya. Jadi ketika beliau masih hidup karyanya belum begitu dikenal ya, karena juga beliau di penjara dan lain-lainnya. Tapi begitu beliau wafat barulah melambungkan tulisan-tulisannya. Sama dengan Marquis de Sade juga, kemarin kita sudah bercerita di sosiologi politik mungkin ya, sama seperti itu. Karya-karya beliau ditemukan ketika terjadinya penyerbuan penjara Bastille ya, dan dia kabur, tertinggallah tulisan-tulisan beliau ya, sehingga dibaca orang. Itu kisah Marquis de Sade ya. Sama hampir mirip dengan Antonio Gramsci ini ya. Antonio Gramsci mempertanyakan ya, mengapa revolusi yang digagas Marx itu gagal di berbagai negara gitu. Padahal pemikiran Marx itu luar biasa menurut beliau ya. Tapi kenapa kok bisa gagal gitu? Padahal ketika itu revolusi industri sudah mulai berkembang ya. Ya, Marx hidup di zaman revolusi ya. Dan Gramsci juga hidup setelah itu ya, dan dia mengalami Perang Dunia Pertama ya. Tapi dia melihat justru negara beliau ya, Italia ya, justru mengarah bukan lagi munculnya sosialis ya, sosialisme gitu, tapi mengarah ke fasisme Italia ketika itu, demikian otoriter ya. Jerman juga seperti itu ya, zaman Hitler gitu. Kalau Italia Mussolini ya. Tapi Gramsci tidak mengalami Perang Dunia Kedua karena beliau sudah wafat duluan. Tapi ketika di akhir hidupnya beliau menyaksikan bagaimana Jerman berubah menjadi negara-negara fasis seperti itu. Jadi harusnya ketika revolusi industri terjadi di zaman Marx, buruh makin sadar, mereka memberontak, terjadi kesetaraan kelas. Tapi kok tidak terjadi, malah muncul negara-negara yang dianggap harusnya muncul revolusi justru menjadi negara fasis, katakanlah Italia dengan Jerman seperti itu. Dan Italia Jerman ketika Perang Dunia Kedua mereka bersekutu ya, berkelompok, sama-sama melawan Inggris dan Amerika. Jadi ini pertanyaan, mengapa kok muncul negara-negara fasis seperti itu dengan pemimpin yang otoriter? Nah, saudara-saudara, anak-anak ya, atau para mahasiswa, jangan lupa kalian juga catat ya, apa yang kalian mau tanyakan, kalian bisa tanyakan ya, dalam komentar ya, maupun di kelas GC kita. Nah, jawaban ini ditemui oleh si Gramsci ya, bahwa mengapa munculnya seperti itu, karena memang ingat kemarin kita sudah bahas tentang Althusser ya, ada sebuah ideologi ya, ideologi yang digembar-gemborkan oleh penguasa, oleh pemimpin ya,
dengan alatnya itu ISA ya, ideological state apparatus, maupun RSA ya, repressive state apparatus ya, sehingga meracuk ke semua lapisan masyarakat, dan masyarakat menjadi terhegemoni ya. Terhegemoni itu terindoktrinasi ya dalam sebuah ideologi, seolah-olah pemimpin itu satu kebenaran apa yang disampaikan oleh pemimpin, dan semua harus ikut dengan pemimpin gitu. Terhegemoni gitu. Hegemoni itu karena memang pemimpin yang demikian kuat ya. Dan hegemoni itu masuk atau lancar ya ke semua lini ya, karena memang ada dominasi gitu. Ada dominasi ya, seperti kalian lah, kalian tanpa sadar juga terhegemoni oleh saya ya, karena saya mendominasi walaupun saya sendirian. Kalian katakanlah 30-40 di kelas ya, tapi saya punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power ya. Dan ideologi saya sampaikan pada kalian ya, melalui ajaran, ujaran, ucapan ya. Dan saya punya kemampuan gitu secara represif ya. Kata menurut si Althusser itu represif state aparatus. Saya punya kemampuan menghukum kalian gitu. Sehingga kalian suka tidak suka terhipnotis oleh saya gitu. Jadi lambat laun hegemoni itu seperti itu ya. Karena ada dominasi masuk ke lapisan ya, semua masyarakat kita. Biasanya dari penguasa ya, dari pemimpin. Pemimpin itu siapa? Terserah ya, dari keluarga, kepala keluarga, sekolah, kepala sekolah, rektor ya. Pemimpin sampai ke pusat ya, katakanlah presiden, seperti itu. Itu hegemoni. Ya, terkunci kita karena ada sebuah ideologi ya. Dan ideologi itu satu kebenaran, ideologi itu dianggap ya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah benar gitu. Oke ya. Jadi kenapa negara Italia menjadi fasis, Jerman menjadi fasis? Ya kita lihat zaman itu ternyata Mussolini ya maupun Hitler demikian kuat kekuasaannya ya. Dan itu mengunci semua kehidupan masyarakat ya. Jadi hegemoni itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut Marx bahwa determinisme ekonomi itu sebagai penyebab perubahan ya untuk revolusi, ternyata nggak bisa ekonomi itu ya, bukan segala-galanya untuk merevolusi ya. Jadi revolusi itu tidak bisa hanya sebatas dasar perut ya. Tidak bisa. Kenapa gitu? Karena memang negara-negara sekarang ya, kita lihat lah, negara-negara atau katakanlah pemimpin-pemimpin itu melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha gitu. Mengembangkan strategi-strategi yang sama untuk bertahan hidup ya. Sehingga buruh itu tertekan selamanya, nggak akan bisa berkembang ya. Karena ada ideologi penguasa dan pengusaha tadi yang mereka berkolaborasi, sehingga katakanlah apa yang disampaikan pemimpin dibayai oleh media itu siapa ya? Media itu tentu punya pengusaha itu kadang-kadang seperti di Indonesia, pengusaha sekaligus pimpinan partai politik menguasai media ya. Mereka berkoalisi dalam sebuah partai politik, sehingga itu kita sulit ya. Buruh mau berkembang ya, untuk mengembangkan revolusi sosial gitu. Karena hegemoni antara pengusaha dan penguasa itu demikian masuk ke semua lini kehidupan, dari mulai kurikulum sekolah ya, pendidikan, aturan, hukum, segala macam. Itu pemikiran Gramsci ya. Sehingga negara dan hegemoni itu ada bukunya itu, Negara dan Hegemoni, itu memang membungkam kita ya. Kita lihat sekarang ya. Di sosial media atau di berita-berita media yang mainstream, kita lihat sekarang, kalian bisa lihat gitu, bagaimana anti kritiknya gitu seorang pemimpin dan lain-lain gitu ya. Siapapun itu ya, saya tidak menyebut seseorang ya, tapi situasi kita lihat gitu dimanapun seperti itu ya. Jadi ada dominasi ya, termasuk di kelas ya, saya katakan tadi di sebelum
sebelum saya menguraikan ini ya. Di kelas itu ada dominasi ya, siapa? Dosen. Dosen itu luar biasa kuatnya gitu. Secara ideologi juga dia mengembangkan ideologinya masing-masing ya. Dan dia punya kemampuan represif, menghukum kalian, bahkan mendidaluluskan kalian gitu. Kalian terkunci mulut kalian. Suka tidak suka ya, kalian harus ikut gitu. Jadi bagaimana kalian bisa memberontak pada saya gitu ya. Karena aturan seperti itu gitu. Mahasiswa harus turut, harus tunduk, nggak bisa ya keluar dari kampus gitu. Nah ini jadi hegemoni itu masuk ya, karena dibungkus dengan ideologi. Ideologi itu apa? Seperangkat aturan, keyakinan ya, macam-macam. Jadi ideologi jangan hanya dibayangkan ideologi itu Pancasila saja, banyak ideologi itu, termasuk selera musik itu juga ideologi ya. Seleramu juga ditentukan oleh ideologimu. Ideologi dari mana? Ya dari pergaulanmu ya, lingkunganmu, seperti itu. Jadi itu yang kalian harus pahami. Ini sudah 15 menit ya, saya mudah-mudahan kita cut dulu ya, nanti kita teruskan. Tadi saya janji hari ini adalah, atau sesi ini ada sesi terakhir, tapi nampaknya kita akhiri dulu, nanti kita bikin slide berikutnya lagi atau slide berikutnya, karena sudah 16 menit, saya khawatir kalian habis paket ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dulu. Nanti kita teruskan sedikit lagi tentang Gramsci ya, baru kita beralih ke apakah perlu Habermas ya, atau kita beralih ke teori pertukaran, nanti kita pikirkan ya. Habermas juga penting itu kalian pahami ya, Jürgen Habermas ya, tokoh generasi kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.